Perkenalkan, nama aku Syarifah Zara dari kelas 2K08 dan di sini aku akan ngajak kalian semua untuk cari tahu apa itu Near Field Communication atau yang bisa kita kenal dengan NFC. Topik yang akan kita bahas kali ini akan kita bagi menjadi dua. Yang pertama, apa itu NFC dan bagaimana cara kerjanya? Dan yang kedua, apa saja kegunaan dari NFC? Jadi, apa itu NFC dan bagaimana cara kerjanya? Near Field Communication atau NFC merupakan fitur penghubung jarak dekat yang cara kerjanya hampir sama dengan Bluetooth ataupun Wi-Fi karena sama-sama memerlukan gelombang radio untuk menghubungkannya. Lalu, apa bedanya? Bedanya, NFC sudah menggunakan teknologi Radio Frequency Identification atau RFID untuk mengirim ataupun menerima informasi. Tag NFC biasanya berbentuk stiker, dan setiap stikernya memiliki dua komponen yang saling bekerja sama untuk membentuk perangkat yang fungsional, yaitu antena dan SoC atau System on a Chip. Karena NFC memiliki jumlah memori yang relatif kecil, maka biasanya tag NFC dikodekan ke dalam URL atau text record lainnya. Fitur NFC membutuhkan dua perangkat yang masing-masing kompatibel. Satu bertindak sebagai transmitter dan satunya lagi bertindak sebagai penangkap sinyal. Ada dua jenis perangkat yang kompatibel dengan NFC, yaitu perangkat aktif dan perangkat pasif. Perangkat aktif adalah perangkat yang dapat mengirim ataupun menerima data, sedangkan perangkat pasif adalah perangkat yang hanya dapat mengirim data ke perangkat lain. Zaman sekarang sudah banyak sekali smartphone yang menyediakan fitur NFC, baik itu perangkat iPhone ataupun perangkat Android. NFC sendiri telah menyediakan 3 mode untuk perangkatnya. Yang pertama, mode peer-to-peer. Mode ini memungkinkan dua perangkat ber-NFC untuk saling bertukar informasi. Dengan mode ini, kedua perangkat bisa saling bertukar status. Yang tadinya perangkat aktif dalam mengirim data dapat menjadi perangkat pasif saat dia menerima data. Kemudian ada mode read or write. Singkatnya, mode ini hanya bisa mentransmisikan data satu arah. Dan yang terakhir ada mode card emulation. Mode card emulation adalah mode yang paling umum dalam pembayaran digital karena NFC di sini bertindak sebagai kartu kredit untuk melakukan pembayaran. Selanjutnya, kita akan masuk ke topik yang kedua, yaitu apa saja kegunaan dari NFC. NFC punya banyak sekali kegunaan. Hal ini disebabkan karena faktor bentuk dan kemampuannya yang sangat efektif. Kegunaan ini dapat kita bagi menjadi 5 kategori utama. Yang pertama, pembayaran digital. Yang kedua, transportasi. Yang ketiga, tap to pay. Yang keempat, itu penggantian kata sandi. Dan yang kelima, autentikasi produk. Mungkin banyak dari kalian yang sudah sangat familiar dengan salah satu fungsi ini, yaitu pembayaran digital. Pembayaran digital itu sama seperti kita menggunakan Apple Pay, Samsung Pay, ataupun Google Wallet. Dan di Indonesia sendiri, kita sudah sangat sering menggunakannya untuk melihat atau mengisi saldo kartu e-tol yang kita punya. Dengan adanya fungsi ini, pengguna hanya perlu menempelkan kartu atau smartphone yang mereka miliki pada mesin pembaca kartu untuk melakukan pembayaran. Dan pengguna tidak perlu lagi untuk menghitung jumlah uang tunai yang mereka akan berikan. Tentu saja ini akan menghemat waktu mereka dan mengurangi resiko kehilangan uang tunai. Bagi kita yang sering menggunakan transportasi umum, maka sudah tidak asing lagi dengan tap kartu atau handphone untuk bertransaksi. Transportasi umum seperti KRL, Transjakarta, ataupun MRT sudah menggunakan sistem tap and go. Hal ini tujuannya untuk memudahkan penggunanya agar tidak mengantri panjang di loket, serta mengefisienkan waktu penggunanya agar datang dan pergi lebih cepat. Untuk menghubungkan Bluetooth atau Wi-Fi terkadang terasa sulit jika kita lupa passwordnya atau membutuhkan kode akses manual. Tetapi NFC mempunyai solusi untuk masalah ini dengan cara mentransmisikan kata sandi ke dalamnya. Sehingga untuk menghubungkan ke perangkatnya, kita hanya perlu menempelkan ponsel kita ke benda yang ingin kita sambungkan. Tentu saja hal ini sangat aman dan sangat efisien karena kita tidak perlu menyebarkan kata sandi yang kita punya. Salah satu contohnya yaitu pada Apple Watch. Apple Watch sudah menggunakan fitur ini untuk menyambungkannya ke peralatan olahraga.
yang gunanya untuk melihat statistik olahraga yang lebih akurat. Karena kita sudah menyambungkannya, maka kita dapat mensinkronkan detak jantung, kalori yang terbakar, serta jarak yang ditempuh antara Apple Watch dengan peralatan olahraga yang kita punya. Yang kita ketahui, terkadang kita lupa akan kata sandi yang kita punya, karena kata sandi itu harus bersifat unik dan setiap situs memiliki syarat kata sandi yang berbeda-beda, sehingga kita punya banyak sekali kata sandi yang harus kita ingat. Dengan adanya fungsi ini, kita tidak perlu lagi mengingat kata sandi yang kita punya, karena kita dapat mentransmisikannya ke dalam sistem, seperti situs web, kunci mobil, aplikasi, ataupun pintu yang memiliki sensor. Kenapa demikian? Karena chip NFC yang terpisah sehingga dapat mengubah hal apapun menjadi pengganti kata sandi. Barang palsu telah tersebar di mana-mana, baik itu di situs resmi seperti Amazon, Instagram, Facebook, atau situs e-commerce lainnya. Dan beberapa brand pun sudah mencoba untuk menanggulanginya dengan cara menggunakan hologram, microtrading, ataupun QR code. Tetapi sejauh ini NFC lah yang dinilai mampu menyediakan autentikasi produk yang paling aman. Karena teks NFC yang sangat kecil dan ringan, sehingga teks NFC dapat disematkan di produk mana saja walaupun tidak memiliki konektivitas digital. Setelah disematkan NFC, produk ini akan mengarahkan kita untuk menuju situs resmi mereka, dan NFC akan menghubungkan antara dunia fisik dengan dunia digital. Sehingga produk ini dapat memiliki identitas online untuk kita akses dan memastikan apakah produk ini asli ataupun palsu. Tentu saja, hal ini dapat menguntungkan para produsen serta mengurangi kekhawatiran para konsumen. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.